Syekh Nawawi kemudian datang dan membawa Syekh Arsyad sebagai muridnya untuk bertukar identitas dengan dia, yaitu Syekh Nawawi menyamar menjadi Syekh Arsyad, begitu pula sebaliknya. Kedatangan ulama asal Banten ini disambut dengan baik oleh para ulama Mesir. Meskipun tanpa upacara resmi, ketika mereka hadir di hadapan para ulama Al-Azhar Mesir, Syekh Arsyad yang menyamar sebagai Syekh Nawawi duduk di kursi yang lebih tinggi, sedangkan Syekh Nawawi yang menyamar sebagai muridnya duduk di kursi yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, pada video kali ini kita akan membahas sosok ulama asal Banten. Beliau adalah murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah Syekh Arsyad Thawil. Syekh Arsyad Thawil dilahirkan di Desa Lempayung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada bulan Zulqa'dah tahun 1255 Hijriah atau sekitar bulan Januari tahun 1840 Masehi. Meskipun ada beberapa riwayat yang mencatat tahun kelahirannya pada tahun 1263 Hijriah atau sekitar tahun 1847 Masehi, yang pasti tidak ada yang tahu dengan pasti. Batu nisan tempat beliau wafat di Manado mencatat tahun kelahirannya sebagai tahun 1851 Masehi. Ayahnya bernama Imam As'ad bin Mustafa bin As'ad, sementara ibunya bernama Nyai Ayu Nazam. Syekh Arsyad dilahirkan dengan nama Mas Muhammad Arsyad. Gelar Mas merupakan singkatan dari Permas, sebuah gelar kebangsawanan dari Banten yang menunjukkan keturunan dari Kesultanan Banten. Di Manado, tempat Syekh Arsyad hidup dalam pengasingan, beliau menikahi seorang perempuan Minahasa. Perempuan itu adalah putri dari seorang pendeta lokal bernama Magdalena Runtu. Magdalena setelah memeluk agama Islam mengubah namanya menjadi Tarhimah Magdalena Runtu. Syekh Arsyad belajar dasar-dasar ilmu agama langsung dari ayahnya, seorang ulama yang juga mengelola pesantren di Tanara, Banten. Pada usia 16 tahun, sekitar tahun 1867 Masehi, beliau kemudian memutuskan untuk pergi ke Bima, Pulau Sumbawa, untuk belajar kepada Syekh Abdul Ghani. Namun saat tiba di Surabaya, beliau bertemu dengan Syekh Abdul Ghani yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Syekh Abdul Ghani yang kemudian menerima Syekh Arsyad sebagai muridnya dan mengajaknya untuk bergabung dalam perjalanan menuju Makkah. Di Masjidil Haram, Syekh Arsyad mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh Mufti Makkah, yaitu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Fokus utamanya adalah pada studi ilmu nahwu, fikih, dan sirah. Selain itu, beliau juga menimba ilmu dari beberapa ulama lain di Makkah, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dan Sayyid Abu Bakri Syatta. Mereka adalah murid-murid dari kedua putra Sayyid Abu Bakar Syatta, yaitu Sayyid Umar Syatta dan Sayyid Uthman Syatta. Syekh Arsyad memperdalam ilmu hadis kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Al-Makki di bawah bimbingan anaknya, Mufti Al-Muhaddits Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi Al-Makki. Selain itu, Syekh Arsyad Thawil juga memperoleh ilmu hadis dari ulama Madinah, Syekh Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Mujaddid di bawah bimbingan beberapa muridnya, Sayyid Ali bin Zahir Al-Watri,
Syekh Salih bin Muhammad Al-Zahiri, dan Syekh Abdul Jalil Barraddah. Sedangkan untuk ilmu fikih, Syekh Arsyad juga memperdalamnya kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Berikut beberapa guru dari Syekh Arsyad Tawil. Yang pertama adalah ayahnya, Syekh Imam As'ad bin Mustafa bin As'ad, kemudian Syekh Abdul Ghani, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyid Umar Shatta, Sayyid Uthman Shatta, Mufti Al-Muhaddith Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habshi Al-Makki, Sayyid Ali bin Zahir Al-Watri, Syekh Salih bin Muhammad Al-Zahiri, Syekh Abdul Jalil Barraddah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, dan lain sebagainya. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Makkah, pada tahun 1893 Masehi, Syekh Arsyad Tawil kembali ke Banten. Saat itu, Banten sedang mengalami krisis besar pasca letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 Masehi, diikuti dengan wabah penyakit hewan pada tahun 1885 Masehi, sampai-sampai masyarakat menjadi terpengaruh oleh kepercayaan pada tahayul dan perdukunan. Selain itu, penjajah Belanda juga meningkatkan tekanan terhadap masyarakat Banten dengan memperlakukan hukuman yang tidak adil. Hal ini semakin memperburuk kondisi psikologis masyarakat Banten. Akibatnya, para ulama dan petani sepakat untuk melakukan perlawanan total terhadap pihak kolonial Belanda. Keputusan ini mendapat persetujuan dari Syekh Nawawi Al-Bantani di Makkah, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, dan beberapa ulama lainnya. Seiring dengan itu, umat Islam pun mengambil langkah untuk berjuang dengan senjata sebagai bagian dari jihad. Syekh Arsyad Tawil termasuk tokoh utama dalam pertempuran Geger Cilegon pada tahun 1888 Masehi, sehingga termasuk yang paling dicari oleh penjajah. Setelah pemberontakan, Belanda kemudian menangkap ulama-ulama Banten dan mengasingkan mereka. Beberapa di antara yang diasingkan antara lain adalah Kiai Haji Abdurrahman dan Kiai Haji Akib diasingkan ke Kepulauan Banda. Kemudian Kiai Haji Haris ke Bukit Tinggi, Kiai Haji Arsyad Qashir ke Buton, Kiai Haji Ismail ke Flores, sementara Syekh Arsyad Tawil kemudian dibuang ke Manado, Sulawesi Utara. Yang lainnya kemudian dibuang ke Tondano, Ternate, Ambon, Kupang, dan kota-kota lainnya. Sebelum dibuang ke Manado, Syekh Arsyad Tawil terlebih dahulu dipenjara di Serang dan Batavia. Di tempat pengasingannya, Syekh Arsyad Tawil secara aktif memberikan pengajaran kepada masyarakat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam, seperti ilmu fikih, nahwu sorof, tasawuf, hadis, dan lain-lain. Tidak kurang dari ratusan ulama dari berbagai daerah seperti Manado, Gorontalo, Ambon, Ternate, Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Donggala, dan wilayah lainnya belajar langsung dari Syekh Arsyad Tawil. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah mayoritas Kristen di Indonesia. Pada tahun 1918, Syekh Arsyad Tawil memperoleh kebebasan untuk kembali ke Banten dan mendapat tawaran menjadi penghulu di Serang. Namun, dengan hati yang rendah, beliau menolak tawaran tersebut dan memilih menetap di Manado. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, ada kisah yang menarik antara Syekh Arsyad dengan gurunya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Selama kurang lebih 5 tahun, dari 1868 sampai 1873, Syekh Arsyad adalah murid dari ulama Makkah yang juga berasal dari Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Suatu hari,
Syekh Nawawi mengirimkan karyanya berupa naskah buku atau kitab kepada ulama-ulama Mesir. Namun karya tersebut ditolak dan dikembalikan, serta memberi Syekh Nawawi pertanyaan teka-teki bahasa Arab. Setelah pesan tersebut diterima, Syekh Nawawi kemudian menjawabnya. Menerima pesan jawaban dari Syekh Nawawi, para ulama Mesir sangat terkejut karena hanya ulama yang sangat berpengetahuan yang dapat menguraikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk menghilangkan kebingungan mereka, para ulama Al-Azhar Mesir memutuskan untuk mengundang Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menjelaskan. Syekh Nawawi kemudian datang dan membawa Syekh Arsyad sebagai muridnya untuk bertukar identitas dengan dia, yaitu Syekh Nawawi menyamar menjadi Syekh Arsyad, begitu pula sebaliknya. Kedatangan ulama asal Banten ini disambut dengan baik oleh para ulama Mesir. Meskipun tanpa upacara resmi, ketika mereka hadir di hadapan para ulama Al-Azhar Mesir, Syekh Arsyad yang menyamar sebagai Syekh Nawawi duduk di kursi yang lebih tinggi, sedangkan Syekh Nawawi yang menyamar sebagai muridnya duduk di kursi yang lebih rendah. Para ulama Mesir mengajukan banyak pertanyaan yang sulit dijawab oleh siapapun selain ulama yang sangat berpengetahuan luas. Sebagai peran Syekh Nawawi, Syekh Arsyad mengizinkan pengawalnya, yaitu Syekh Nawawi, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Semua permasalahan dan pertanyaan diatasi dengan baik oleh Syekh Nawawi yang berperan sebagai Syekh Arsyad atau muridnya. Para ulama Mesir sangat terkesan dengan jawaban-jawaban yang memuaskan ini, sehingga mereka menganggap bahwa jika pengawalnya saja begitu ulung, maka yang mereka kawal pastilah lebih luar biasa. Usai undangan itu, ulama dari Nusantara semakin dihormati. Karya Syekh Nawawi yang sempat ditolak penerbit Mesir pun mulai diterbitkan. Hal ini juga berimbas kepada penghormatan yang baik oleh ulama-ulama Mesir terhadap ulama Nusantara kala itu. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Syekh Arsyad Thawil wafat di Manado, Sulawesi Utara pada hari Senin 14 Dzulhijjah 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 19 Maret 1935 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman Lawangirung. Inilah kisah perjalanan hidup Syekh Arsyad Thawil. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.